Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit hukum keluarga dalam konteks hukum Islam. Nah, apa sih keluarga itu? Nah, di sini keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun. Selain kata ahlun, kata yang memiliki arti keluarga alin, asyirah, dan kurba. Nah, kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka, atau ramah. Nah, menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari ahala yang berarti menikah. Nah, sistem kekerabatan keluarga yaitu salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata, yaitu bapak, ibu, saudara, dan lain-lain, atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Nah, di sini konstruksi keluarga dalam konteks hukum Islam. Dari definisi yang ada atau prinsip perkawinan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Nah, surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya, wa min ayatihi an khalaqalakum man anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, ada juga beberapa tujuan yang melekat dalam setiap perkawinan. Yang pertama itu adalah menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Yang kedua, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah. Dalam konteks keluarga, itu seharusnya yang pertama itu adalah kelamin. Kan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, itu tidak boleh, dan perempuan dengan perempuan itu juga tidak boleh. Yang memenuhi syarat adalah seorang kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Nah, disitulah sahnya dalam menikah. Yang kedua adalah rasa kasih sayang ataupun saling melengkapi. Nah, keluarga itu tidak bisa dianggap sepele karena dalam konteks keluarga itu kita akan mendapatkan keturunan. Nah, disitulah berkah yang diperoleh dari keluarga, dari Allah. Nah, dalam kita menjalani ibadah, kita tidak hanya sholat saja, tetapi dalam konteks keluarga kita juga harus wajib untuk mengasuh anak kita sendiri, karena anak itu adalah titipan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, di sini Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan dalam 5 hal. Yang pertama itu adalah memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Yang kedua, memenuhi
tuntutan naluriah hidup manusia. Yang ketiga, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang, dan menumbuhkan kesungguhan, berusaha mencari rezeki, penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada suatu contoh. Seorang yang sudah menikah itu tanggung jawabnya itu lebih besar, karena jika seseorang yang belum menikah itu rasa tanggung jawabnya itu belum ada dalam menumbuhkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, jika kita sudah menikah, kita harus lebih bertanggung jawab lagi dan harus bisa berpikir ke depannya agar dalam kehidupan keluarga itu lebih harmonis lagi. Seperti itu. Nah, fungsi keluarga dalam konteks hukum Islam yaitu yang pertama ada fungsi biologis, yang kedua fungsi edukatif, yang ketiga fungsi religius, yang keempat fungsi protektif, yang kelima fungsi sosialisasi, yang keenam fungsi ekonomi, yang ketujuh fungsi rekreatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keluarga. Nah, yang pertama itu ada fungsi reproduksi. Nah, keluarga melalui pernikahan memiliki tujuan untuk melestarikan keturunannya. Tapi fungsi ini tidak sepenuhnya terlaksana. Pasalnya, selain karena takdir Allah, pola hidup yang tidak sehat juga memicu tidak terpenuhnya fungsi reproduksi. Di lain pihak, banyak keluarga-keluarga yang membatasi jumlah anak karena takut biaya yang mahal dan malu jika memiliki banyak anak. Nah, selain itu, kebanyakan wanita karir cenderung tidak ingin punya anak dengan alasan ingin mencari karir, kepuasan, kehidupan dunia. Nah, ketika kita mencermati, ternyata justru fungsi ini dipenuhi oleh para remaja, hasil dari pergaulan bebas. Nah, yang kedua itu ada fungsi ekonomi. Kemandirian keluarga terbentuk dengan adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keluarga yang mandiri dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tidak jarang kesulitan dihadapi oleh kepala keluarga dalam mewujudkan fungsi ini. Terus yang ketiga itu ada fungsi edukasi. Nah, di sini keluarga seharusnya ada tempat utama dalam membina anak untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Ibu sebagai istri dan mengatur rumah tangga memiliki peranan yang penting dalam membina anak. Ayah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan istri dan anaknya ke jalan yang diridhoi Allah. Nah, yang keempat itu adalah fungsi sosial. Keluarga mencerminkan status sosial, bahkan kadang prestise keluarga itu. Anggota keluarga yang punya pendidikan menunjukkan sebuah keluarga intelektual. Nah, anggota keluarga yang saleh dan salehah menunjukkan keluarga baik-baik, rumah yang nyaman, rapi dan bersih, mencerminkan taraf hidup keluarga. Yang kelima ada fungsi protektif, yaitu melindungi anggota keluarga dari ancaman fisik, ekonomi, dan psikososial adalah tanggung jawab keluarga. Nah, ayah mengayomi istri dan anak, tidak sekedar melindungi dari bahaya fisik, tapi juga bahaya kelaparan. Misalnya karena itu secara ideal anak tidak boleh diterlantarkan, membiarkan anaknya gizi buruk atau pergi ke luar negeri menjadi TKI atau TKW. Nah, yang keenam itu ada fungsi rekreatif. Nah, di sini keluarga merupakan pusat rekreasi untuk anggota keluarganya. Rumah sebagai sumber kebahagiaan. Setiap anggota keluarga berperan mewujudkan tawa, canda, dan kegembiraan. Nah, yang ketujuh ada fungsi afektif. Keluarga sebagai tempat berseminya kasih sayang, empati, dan kepedulian. Nah, yang terakhir itu ada fungsi religius. Keluarga adalah tempat pertama anak mengenal nilai keagamaan. Anak-anak dididik agama sejak dini. Ayah menjadi imam dan ibu mengenalkan anak-anak pada generasi sahabat. Ayah dan ibu menjadi
penyampai ajaran Islam. Anak-anak menjadi sasaran pertamanya. Nah, seperti itulah fungsi dari fungsi religius. Nah, kurang lebihnya saya cukupkan. Jika ada tutur kata atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.